Hey ho Pop gengs. Hari ini 30 Agustus, tepat 23 tahun Timor Timur memutuskan untuk lepas dari Indonesia lewat referendum tahun 1999. Dan kini telah berubah nama menjadi Timor Leste. Tapi bukan hanya Timor Timur, ternyata saat ini ada beberapa provinsi lain yang juga telah hilang dari peta Indonesia. Mau tahu apa aja? Simak video ini sampai habis ya. Kita mulai dari Provinsi Sumatera Tengah yang didirikan tepat 3 tahun setelah Indonesia merdeka lewat Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948. Ibu kotanya di Bukit Tinggi yang sekarang masuk wilayah Sumatera Barat. Namun, provinsi ini kemudian dibubarkan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 karena adanya situasi mendesak. Saat itu terjadi agresi militer Belanda II atau Operasi Gagak yang menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Provinsi Sumatera Tengah ini kemudian dimekarkan menjadi 3 provinsi yang kita kenal sekarang sebagai Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi lewat Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 oleh pemerintahan Soekarno. Meski hanya berusia 8 tahun, namun Provinsi Sumatera Tengah ini sempat dipimpin oleh 3 gubernur secara bergantian. Mulai dari Muhammad Nasrun, Sultan Muhammad Rashid, lalu kembali Muhammad Nasrun. Dan gubernur terakhir yang menjabat ada Ruslan Mulyo Harjo. Nah, mungkin tidak banyak di antara kamu yang tahu kalau awal kemerdekaan daerah Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 hanya terdiri dari 8 provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Borneo yang beribu kota di Banjarmasin dengan gubernur pertama Dr. Murdian. Belakangan nama Borneo tidak lagi dipakai dan berganti nama menjadi Provinsi Kalimantan. Nah, pada tahun 1957, Provinsi Kalimantan ini dimekarkan lagi menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Selatan yang kita kenal sekarang. Menyusul lahirnya Provinsi Kalimantan Tengah di bulan Mei 1957 dan Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2013. Selain Provinsi Borneo, ada salah satu provinsi yang masuk dalam 8 provinsi awal kemerdekaan Indonesia yang adalah Provinsi Sunda Kecil. Nama Sunda Kecil sebenarnya sudah ada sejak era Portugis menjajah Indonesia. Kala itu orang Portugis menyimpulkan bahwa Nusantara itu sebagai Sunda atau Sundaland karena di bagian barat pulau-pulau besar disebut dengan Sunda Mayor atau Sunda Besar. Sedangkan di bagian timur pulau-pulaunya kecil disebut Sunda Minor atau Sunda Kecil. Namun sejak tahun 1954, nama Provinsi Sunda Kecil berganti nama menjadi Provinsi Nusa Tenggara melalui Undang-Undang Darurat Nomor 9 tahun 1954. Dan seiring berjalannya waktu, Provinsi Nusa Tenggara kemudian dipecah dan dimekarkan menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Bali yang disahkan tanggal 14 Agustus 1958. Dahulu Indonesia juga pernah memiliki provinsi bernama Provinsi Irian Barat, yang saat ini sudah menjadi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Dulu disebut Irian Barat karena wilayahnya mencakup bagian barat dari Pulau Papua, yang bahkan setelah Indonesia merdeka hingga tahun 1961 masih dikuasai oleh Belanda. Karena Belanda kala itu ingin Papua bagian barat berdiri sendiri sebagai negara di bawah kendali kerajaan Belanda, sebab dianggap masyarakat Papua sangat berbeda dengan masyarakat Indonesia bagian barat dan tengah. Saat itu bagian timur Papua, yaitu Papua Nugini, juga masih dikuasai oleh Australia. Hingga akhirnya Indonesia berhasil merebut kembali Irian Barat di tahun 1963 lewat Operasi Trikora. Operasi militer yang dilancarkan Indonesia untuk melancarkan pendudukan Belanda yang dimulai pada bulan Desember 1961 dan berakhir pada bulan Agustus 1962. Irian Barat pun resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski 10 tahun kemudian, Presiden Soeharto memutuskan untuk mengganti nama Provinsi Irian Barat menjadi Provinsi Irian Jaya di tahun 1973. Tak sampai di situ, nama Provinsi Irian Jaya yang beribu kota di Jayapura pun
kembali berubah pada saat pergantian tahun di tahun 1999 menuju 2000. Jadi pada 30 Desember 1999 malam, Presiden Gus Dur melakukan dialog dengan para rakyat Papua saat berkunjung ke sana. Nah, dari hasil dialog dan mendengarkan berbagai harapan dan keinginan warga Irian Jaya kala itu, Gus Dur pun memutuskan untuk mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua dengan beberapa alasan. Pertama, nama Papua memang nama yang sudah lama mereka kenal sebagai nama pemberian dari Kerajaan Tidore sekitar tahun 1800-an. Kedua, menurut Gus Dur, nama Irian kurang cocok karena kata Irian berasal dari bahasa Arab yang artinya telanjang. Ketiga, setelah melalui sejarah perebutan yang panjang, seperti tradisi orang Jawa, jika memiliki anak yang sakit-sakitan, sang anak akan diganti namanya supaya segera sembuh. Maka, nama Irian Jaya pun diganti menjadi Papua. Serta itu menjadi salah satu cara Gus Dur untuk mengembalikan harkat serta martabat masyarakat dari Papua. Dan baru-baru ini nama Provinsi Papua pun akan mulai menjadi kenangan karena dimekarkan menjadi 3 provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Nah, perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua tadi ternyata berdampak juga pada provinsi lain, yaitu Provinsi Irian Jaya Barat kala itu. Padahal, usia provinsi ini terbilang baru dibentuk di tanggal 4 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Namun, selang 5 tahun kemudian, provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Papua ini kemudian berganti nama menjadi Provinsi Papua Barat di tahun 2004 dengan alasan yang sama, tidak cocok lagi menggunakan nama Irian yang ternyata artinya berkonotasi negatif. Sama halnya dengan nasib Provinsi Irian Jaya Tengah yang kini menjadi sejarah. Setelah Provinsi Irian Barat berganti nama menjadi Provinsi Irian Jaya di tahun 2003, kemudian akhirnya Provinsi Irian Jaya dipecah dan dimekarkan menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Irian Jaya Barat yang beribu kota Manokwari, Provinsi Irian Jaya Tengah yang beribu kota Timika, dan Provinsi Irian Jaya Timur yang beribu kota Jayapura. Tapi kala itu ada penolakan besar-besaran, khususnya dari masyarakat di Provinsi Irian Jaya Tengah. Sehingga pemerintah memutuskan Provinsi Irian Jaya Tengah batal dimekarkan dan bergabung kembali dengan Provinsi Irian Jaya Timur dan diputuskan namanya menjadi Provinsi Irian Jaya saja. Kalau untuk sekarang sih Provinsi Irian Jaya Tengah kembali lagi tapi dengan nama barunya yaitu Papua Tengah. Lalu ada Provinsi Timor Timur yang sudah bukan lagi rahasia. Jadi di masa penjajahan, Pulau Timor dikuasai oleh 2 penjajah yang berbeda. Belanda menguasai bagian barat yang menjadi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini. Dan Portugis menguasai bagian timur yang kini merupakan negara Timor Leste. Makanya namanya ada Timur Barat dan Timor Timur. Dan setelah kemerdekaan Indonesia di tahun 1976, melalui Operasi Seroja, wilayah Timor Timur akhirnya diinvasi militer Indonesia di bawah Orde Baru untuk dijadikan provinsi ke-27 Indonesia karena dianggap memiliki persamaan budaya dengan serumpun saudaranya di Timor Barat. Jadi bisa dibilang, kala itu Provinsi Timor Timur menjadi provinsi paling unik karena merupakan satu-satunya provinsi Indonesia bekas jajahan Portugis, sedangkan lainnya merupakan bekas jajahan Belanda. Namun, 23 tahun kemudian masyarakat Provinsi Timor Timur melaksanakan referendum dan menentukan nasibnya sendiri, di mana hasilnya sebanyak 78,5% di tahun 1999, masyarakat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Hingga akhirnya di tahun 2002, harapan membuahkan hasil. Provinsi Timor Timur resmi lepas dari Indonesia dan berubah nama menjadi Timor Leste.